bisa profit sekian, atau dalam waktu berapa bulan jadi sekian. Nah, sesuatu yang pasti-pasti ini yang harusnya kita curiga mestinya. Kenapa kok bisa dipastikan? Gitu. Yang berikutnya, ciri-cirinya kalau yang bodong biasanya pasti yang ditawarkan itu menggiurkan, bikin ngiler gitu. Jumpa lagi dengan saya Yani Cahya di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle di acara Super Mega Profit TV. Nah, kali ini temanya adalah kita akan membahas bisnis bodong ya, karena selama ini banyak sekali korban-korban dari bisnis bodong dan kali ini kami ingin diskusi bagaimana sih ciri-ciri dari bisnis bodong tersebut ya. Dan telah hadir tempat ini narasumber yaitu ada Pak Freddy ya. Pak Freddy ini adalah seorang financial planner yang sudah bersertifikat. Benar Pak Freddy? Betul. Dan dia juga seorang trader ya, trader yang handal sudah puluhan tahun. Berapa tahun Pak Freddy? 13 tahun. 13 tahun. Wow, ini luar biasa sekali. Berarti sudah pakar ya Pak ya. Terus belajar. Tradernya trader saham dan juga trader forex ya. Dan juga hadir di sebelah kanan saya Ibu siapa? Ibu Dita. Oh, Ibu Dita. Oke, Ibu Dita ini sebagai korban ya. Pernah tertipu bisnis bodong. Mungkin bisa diperkenalkan lebih detail lagi kepada para pemirsa. Iya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dita. Saya berasal dari Surabaya. Pekerjaan saya selain menjadi ibu rumah tangga, saya juga wira swasta, wira usaha. Saya adalah seorang MUA. Oh, gitu. Makeup artist. Berarti bisa make upin saya dong. Bisa, Ibu, bisa. Nah, mungkin Pak Freddy bisa memperkenalkan lebih detail lagi. Nama saya Freddy, domisili saya di Surabaya. Pekerjaan saya sehari-hari, saya seorang perencana keuangan dan full time trader. Sudah? Sudah. Oke, saya akan segera mulai mengenai bisnis bodong ini. Dimulai dari Ibu Dita dulu, kan pernah menjadi korban. Iya, betul. Nah, bisa diceritakan kronologinya itu seperti apa sih? Mulai dari awal, kenapa kok Ibu ini tertarik dengan bisnis tersebut? Tentunya Ibu nggak tahu ya kalau bisnis itu bodong. Iya, betul, nggak tahu. Nah, apa motivasinya sehingga mendorong Ibu untuk bergabung di sebuah bisnis? Kemudian bagaimana proses-prosesnya, ya kan? Iya. Nah, bisa diceritakan. Iya. Begini ceritanya. Awal mula saya bergabung di bisnis yang dirasa bodong seperti itu. Saya itu kan awalnya diajak teman. Teman saya itu bukan satu kota, teman online gitu. Saya sebut ya masih satu pulau lah sama kita. Nah, waktu itu saya diajak dengan iming-iming itu nantinya akan dapat profit besar. Dan itu profitnya bisa diambil setiap hari, Ibu. Selain kita dapat modal kita bertambah, kita juga nantinya dapat keuntungan tiap hari. Pastikan ya siapa yang nggak tergiur kan Bu ya gitu. Terus akhirnya dengan iming-iming seperti itu yang katanya legal, terus resmi, terus di bawah pengawasan OJK, akhirnya saya mau dong gitu. Saya bergabung. Kita waktu itu mainnya, saya waktu itu investasinya sekitar sedikit pertama Bu, 500.000 cuman. Dari 500.000 itu dapatnya itu nantinya saya akan dapat modalnya 500 nanti jadi 1.500.000. Itu belum keuntungan tiap harinya. Karena memang modalnya itu portofolio.
Jadi saya waktu dari 500.000 itu saya membuat portofolio itu sekitar 2 bulan. 2 bulan saya berpikir untungnya nggak saya ambil tiap hari, biar saya nanti dapat gitu ya, hasilnya dilipatkan gitu ya. Betul. Saya hasilnya nanti biar wah enak nih, nanti dapat hasilnya juga banyak gitu kan. Terus akhirnya dapat iming-iming lagi dari teman, mending kamu coba lagi aja deh, kan ini sudah nyata kamu nanti bakalan dapat kan begitu. Akhirnya saya memberanikan diri, Bu, 2 juta. Terus 2 juta itu dapat lagi tapi nggak saya withdraw gitu loh, saya nggak saya ambil. Terus saya dapat lagi saya investasi lagi 5 juta. 5 juta itu saya investasi, dapatnya itu sekitar total portofolio itu cuman 2 bulan. Saya dapatnya 9,8 juta. Oh, besar ya? Besar memang, karena memang tiap harinya itu kalau dihitung keuntungan itu 1% sekian gitu kan. Nggak mesti sih, Bu, kadang naik turun 0,1. Sabtu Minggu dapat juga? Dapat. Terus setelah itu pernah nih ya, jujur saya nggak punya uang, akhirnya saya withdraw 700 dulu. Gambaran saya berarti kan ini memang nyata gitu kan, apalagi dapat omongan kalau ini legal, ya kan, terus resmi atau segala macam. Akhirnya saya withdraw, Bu, 700 itu. Terus akhirnya menurut saran suami nggak diambil semua kan, mah nggak usah wis sih, ya gitu kan, cuman saya mikirnya buat nanti tabungan gitu. Akhirnya pas jatuh tempo saya coba untuk withdraw, itu hari pertama tuh nggak bisa, bisanya itu 2 hari setelahnya. Cuman waktu itu saya berpikiran nggak yang gimana-gimana, tapi firasat suami jujur aku kok kayaknya aneh gitu. Nah, salah saya withdrawnya itu nggak nominal yang memang seharusnya saya ambil 9.800.000 tuh enggak. Dicicil? Enggak, saya ngambilnya cuma 4 juta aja. Oh, separuh. Iya, sisanya saya masukkan lagi, saya bikin portofolio lagi. Jujur, siapa yang nggak tergiur ya, Bu ya, Pak? Jujur ya, segitu banyaknya. Kalau kita deposit ke bank aja, nominal persennya, keuntungannya cuman kecil ya kan, hitungan tahun bulan. Ini kok tiap hari enak banget gitu loh. Akhirnya pas suatu titik saya itu investasi lagi, itu memang nominal yang besar. Menurut saya besar. Waktu itu saya bikin portofolio lagi itu 15 juta. 15 juta. Yang 4 juta tadi bisa di withdraw ya berarti ya? 4 juta bisa di withdraw, tapi saya masukkan lagi ke portofolio. Itu coba-coba aja. Iya. Kan karena saya berpikiran untuk tabungan lagi gitu kan. Terus akhirnya saya coba untuk investasi lagi 15 juta. Jujur, ini belak-belakan ya, saya jujur. Saya waktu itu ngejual mas-masan saya. Bener. Lebih baik diinvestkan di sana daripada kayak benda mati aja yang saya berpikiran seperti itu. Mas-masan saya jual, dapatnya 15 juta. Saya masukkan, saya bikin portofolio lagi. Dengan harapan kalau nanti jatuh tempo pada bulan Agustus besok itu seharusnya ya kan, itu saya dapatnya sekitar 30 juta. Karena dari 1% akan jadi 2%. Ya berarti kan enak dong kita. Ya, terus iya, dapat, maksudnya jarak berapa bulan langsung ke berapa persen gitu kan. Terus akhirnya saya mikir ya untuk tabungan nih ya, seminggu atau 2 minggu setelah saya bikin portofolio yang 15 juta, jujur itu pas mungkin kado dari Allah ya, Bu ya, pas ulang tahun saya, kado dari Allah, ternyata webnya scam. Itu yang membuat saya shock. Sudah kalau di total itu sekitar 21 juta lebih. Total semuanya ya. Iya, profit maupun modal. Akun. Iya, modal sebelumnya saya pakai akun banyak kan, 3 akun itu saya pakai. Itu
Terus pokoknya sekitar saya hitung kira-kira 21 juta. Bahkan mungkin ya lebih. Saya mikirnya seperti itu. Terus ya akhirnya dari situ saya down, jujur. Karena memang menurut saya sebagai seorang ibu rumah tangga itu kan, menurut saya uang itu kan juga banyak, Ibu. Saya mengumpulkan juga dari keringat saya bekerja jadi perias. Ya akhirnya ya seperti itu, scam. Terus waktu itu saya berpikir gimana ya caranya supaya saya bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti ini. Apalagi kondisi corona kayak begini ini susah. Jujur saya selama corona ini mulai dari bulan pertengahan Maret sampai sekarang ini pun saya masih belum dapat event. Akhirnya saya berpikir apa ya yang muncul dalam pikiran saya mikir, oh iya ya, kayaknya saya dulu kan pernah ditawarin sama Bu Yani. Akhirnya saya coba untuk ke kantornya Bu Yani itu. Makanya ketemu saya itu. Iya, betul. Nah, dari cerita Ibu, saya melihat pada saat awal-awal Ibu gabung tuh kelihatannya yakin banget ya. Jujur yakin, nggak Kayak- tahu kayak naluri aja. Itu keyakinan itu muncul dari temen-temen yang udah withdraw ada hasilnya atau gimana? Kenapa keyakin banget cuman dari kata temen, ada kantornya, apakah ada izin dari legalitas OJK, apakah memang melihat izinnya? Kalau melihat izinnya secara langsung enggak sih Bu ya, cuman teman saya itu adalah trader terkenal, termasuk juga sudah terkenal juga di YouTube juga. Saya nggak bisa sebutkan juga namanya siapa, cuman dia mengiming-imingi sebuah keuntungan yang besar gitu loh. Apalagi dia juga bilang sudah tenang aja, ini kan resmi dari OJK gitu. Berarti atas dasar kepercayaan saja ya. Betul. Nggak ada betul. kantornya, Nggak ada. semua lewat online saja Ibu. Iya. Wah ya, seperti ini memang banyak sekali member-member maupun teman-teman yang cerita ke saya ya. Mereka menjadi korban dari bisnis-bisnis yang semacam ini. Walaupun nggak sama persis kayak punya Ibu, tapi banyak sekali menjamur, bermunculan yang namanya bisnis-bisnis bodong. Nah, sekarang saya mau tanya ke pakarnya, beralih ke Pak Freddy dulu. Kan Pak Freddy ini sebagai seorang trader ya, pernah nggak ketipu di bisnis bodong sebelum trading atau apa gitu? Pernah nggak ngalamin kayak Ibu Dita? Pertama kali dulu pernah. Pernah Pertama ya? kali dulu. Nah, kesannya gimana? Kesannya Ceritanya kayak apa? Ya. Kemudian menanggapi cerita dari Ibu Dita juga, kesan-kesannya seperti apa mungkin bisa diceritakan. Ya kesan-kesannya menyakitkan Mas. Sangat menyakitkan. Cuman itu jadi pembelajaran yang paling berharga buat kita, karena kita tentunya kalau sudah sangat sakit tidak mungkin diulangin lagi. Nah, kalau kita mau belajar dari pengalaman kita, saya juga melihat dari pengalaman teman-teman juga ya yang sudah pernah kena. Saya lihat-lihat ciri-cirinya kurang lebih sama. Tadi juga sempat disebutkan sama Ibu juga. Ciri-ciri investasi bodong itu yang pertama pastinya menjanjikan keuntungan pasti. Misalkan, oh ini pasti hasilnya 100% per bulan. Padahal yang namanya bisnis atau investasi tidak mungkin bisa dijamin, tidak mungkin bisa dipastikan. Kalau Ibu tadi kan modalnya 500 jadi 1,5 juta. Iya, Nah, seperti itu sudah termasuk ciri-ciri investasi bodong. Yang kedua, timingnya dipastikan. Oh pasti setiap hari bisa profit sekian, atau dalam waktu berapa bulan jadi sekian. Nah, sesuatu yang pasti-pasti ini yang harusnya kita curiga mestinya. Kenapa kok bisa dipastikan? Gitu. Yang berikutnya ciri-cirinya kalau yang bodong biasanya pasti yang ditawarkan itu menggiurkan ya, bikin ngiler gitu ya. Karena yang dipancing itu memang rasa emosi kita yang dipancing. Jadi rasa serakah kita itu yang dipancing. Betul. Karena untuk dia menjual ya pasti memancing rasa serakah, dan setiap orang pasti punya rasa serakah. Nah, dia memainkan ini. Nah, kadangkala kalau kita ditawarin jangan terlena dengan omongannya dia, tapi kita juga harus dipikir lagi istilahnya masuk akal enggak kira-kira. Kalau memang semudah itu, semua orang sudah narik uang dari bank dimasukkan ke investasi Semua itu. pada kaya raya ya? Semua pada kaya raya, walaupun dia bilang ada legalitas, karena itu masih rancu ya. Contohnya kalau di
bisnis itu macam-macam legalitasnya. Kadang-kala kita nggak paham gitu. Mungkin buka UD itu udah punya legalitas, buka CV udah punya legalitas. Iya, bisa jadi. Tapi cuma belum tentu nggak legalitas cocok itu dengan yang- sesuai dengan apa yang Betul. dia jual Iya, ya. betul. Jadi legalitasnya asal-asalan, nggak sesuai dengan produknya. Gitu. Jadi tapi semua hal itu pasti ada yang disalahgunakan. Jadi banyak memang investasi yang bodong, tapi juga ada investasi yang benar. Nah, tugas kita tuh ya melihat ciri-cirinya tadi itu. Kalau yang kayaknya yang dijanjikan itu seperti angin surga, ya kita harus cross check. Kita tanya teman-teman dulu, tanya pakarnya dulu supaya kita bisa tahu. Belajar dari pengalaman orang lain. Contoh saya dulu pertama kali juga ngalamin. Tapi berikutnya saya bisa sharing ke teman-teman. Lain kali kalau ditawarin seperti ini jangan mau, karena saya sudah pernah ngalamin. Gitu. Nanti tugas ibu ya sharing juga ya. Supaya teman-teman yang lain, kena nah. gitu. Kan kasihan, sebenarnya kasihan Iya. karena banyak orang menaruh harapan di sana. Seperti ibu tadi juga sampai jual emas dimasukkan semua. Saya kasihan ya, kadang orang sudah naruh harapan besar tapi kok malah disalahgunakan gitu. Ya yang penting kita jangan fokus sama untungnya dulu. Kalau ditawarin sesuatu kita fokusnya jangan profitnya dulu, karena profit atau keuntungan semua orang itu bisa terima, tapi resikonya yang belum tentu semua orang bisa terima. Kalau saya sekarang membiasakan diri, kalau ditawarin orang saya pasti tanya resiko terburuknya apa, jangan profitnya. Kalau profitnya ya kita udah tahu pasti senang. Iya. Tapi kalau resiko terburuk kita sudah bisa terima, ya nggak masalah, kita bisa coba. Itu pun tetap harus kita manage dengan baik. Namanya nyoba itu nggak langsung. Jadi pasti sedikit dulu dilihat berapa jangka waktu, berapa lama, mungkin 1 tahun. Karena yang namanya investasi atau bisnis itu pasti butuh waktu. Butuh waktu. Nah, tugas kita kalau sudah menemukan yang tepat, ya tinggal menunggu. Gitu. Tapi jangan buru-buru dulu, jangan 1 bulan terus ditambah lagi 2 bulan, 3 bulan langsung ditambah. Kadang-kadang kan kita pengennya cepet ya. Cuman ya kita kembali lagi harus ingat kalau segala sesuatu butuh waktu untuk tumbuh. Gitu. Ya. Nah, Pak Freddy ini kan sebagai seorang trader ya. Di sini saya juga sering mengalami pertanyaan-pertanyaan ya, dimana trading ini juga sedikit rancu. Ada sebagian orang yang menggolongkan bisnis trading ini itu sebagai bisnis penipuan juga, bisnis money game, bisnis bodong ya. Sebagian orang takut gitu. Ketika mereka mau terjun di bisnis trading, mereka merasa nanti aku ketipu kayak si A, si B. Karena memang kenyataannya ada sebagian orang yang memang tertipu, yang katanya itu dari trading forex. Padahal saya sebagai seorang trader yang juga nggak kalah lama sama Pak Freddy, tapi mungkin Pak lebih lama. Saya bisnis trading rasanya oke-oke aja, ini bisnis beneran. Dan saya lihat di dalamnya memang nggak ada penipuan-penipuan apa.